Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Tiwi kembali. Guys, 20 second lagi. Magazi 20 second lagi. Kita ketemu di layar kaca ya. Nonton Indosiar sekarang. Ayo, udah pada nonton belum Indosiar? Ayo, come on. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Dari konflik Timur Tengah dilaporkan sedikitnya 106 orang tewas ketika rudal udara Israel kembali menghantam daerah permukiman warga di kawasan Magazi di Gaza Tengah. Selain banyak warga yang terbunuh, penderitaan penduduk semakin bertambah menyusul terhambatnya bantuan kemanusiaan. Halo guys. Udara Israel menghantam permukiman penduduk di kampung Musi, Magazi di Gaza Tengah pada Minggu malam. Halo guys. Korban tewas adalah anak-anak yang tak berdosa. Para korban luka dan tewas dibawa ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah. Sementara korban tewas belum dimakamkan dibaringkan di halaman rumah sakit. Tap guys, tap. Kamu nonton Indosiar ya, selamat pagi nonton Indosiar sekarang. Sambil kalian nonton TikTok, jadi kalau pas lagi running beritanya nonton beritanya, pas lagi iklan lihat ke aku gitu. Hai Do, thank you. Tap guys, tap dulu, tap yang banyak guys. Nggak punya TV ya, kok nggak punya TV sih Aries? Rekaman ini disebar usai Israel mengkonfirmasi 15 tentara yang tewas dalam pertempuran itu. Selain terduga musuh banyaknya warga Gaza yang terbunuh, penduduk ini dihantar. Hai Do, pagi. HN ambulans. Pagi. Aku kecilin dulu ya, siapa tahu ada Raro datang terbunyi lagi. Makeup jam berapa Mbak? Siaran jam segini. Makeupnya jam 3:30. 3:30. On airnya jam 4:30. Badan PBB mengatakan hanya 10% dari kebutuhan pangan Gaza yang bisa masuk selama berminggu-minggu tertahan di Mesir, yang menyebabkan lebih dari 500 juta orang kelaparan di Gaza. Di informasi lainnya, tawuran warga di kawasan Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat menewaskan seorang pria berusia 40 tahun akibat sabetan senjata tajam. Duka pun menyelimuti pemakaman korban di pemakaman umum di kawasan Johar Baru. Tap guys, tap guys. Pagi. Tap guys, tap dulu. Nah, pokoknya tembusin yang nonton sampai 1000. Ayo di share ini, yang nge-share live TikToknya baru 1. Ayo guys, buat yang belum follow, jangan lupa di follow dulu akun TikTok aku. Jadi kalau misalnya aku live, muncul notifikasinya di kalian. Sama jangan lupa juga di share live TikToknya biar makin banyak yang nonton. Sambil kalian nonton Indosiar ya guys, nonton Indosiar. Lihat Fokus Pagi, kita masih punya 2 segmen dan nemenin kalian sampai jam 6. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk selalu menebar cinta dengan saya. Yang share-nya tap layar. Mana tab-nya? Tawuran warga pecah selama 2 kali berturut-turut Minggu dini hari dan Minggu sore. Polisi ayo di share. Pertikaian warga yang menewaskan seorang pria berusia 40 tahun tersebut. Kini polisi masih menyelidiki kasusnya dan bersiaga di tempat kejadian guna mencegah peristiwa susulan serupa. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan jika ketersediaan bahan pokok selama masa libur Natal dan Tahun Baru akan tetap aman. Sementara itu di pasar tradisional Pontianak, Kalimantan Barat, harga minyak goreng dan gula pasir mengalami kenaikan. Harga sejumlah bahan pokok pada masa libur Natal dan Tahun Baru di pasar tradisional Kota Pontianak, Kalimantan Tep yang mana? Tep ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahman, thank you Rahman.
per kilogram kini mencapai Rp17.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir naik Rp2.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp15.000 Bidadari per surgaku. Di momen perayaan Natal, harga cabai rawit di pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku juga tak kunjung turun. Harga cabai rawit dijual di kisaran Rp120.000 per Daud, kilogram. aduh namanya susah banget itu. Dijual Rp45.000. Hai Cogel. Kurangnya pasokan dari petani serta ditambah meningkatnya pesanan di momen. Cogel. Gula naik, pasir naik. Ya tadi salah jeda. Karena tulisannya ada yang kepisah. Saat libur Natal dan Tahun Baru. Indra, thank you. Cabai udah di bawah 50.000, bawang di bawah, tadi bawang ini sudah panas semua kan? Bawang di bawah 50.000, telur di bawah 30.000, pendek suplai cukup, harga stabil. Jadi Natal tahun baru menang aman. Selain persoalan harga, Zulhas juga memastikan jika suplai bahan pokok akan terus terpenuhi dan tidak mengalami kendala. Tim Liputan melaporkan. Arus balik libur Natal, ribuan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek Karawang, Jawa Barat pada Senin malam dalam keadaan padat merayap. Hal serupa juga terjadi di jalur arteri Karawang dari arah Jawa Tengah dan Bandung, dipenuhi dengan ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Inilah suasana di ruas jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin malam. Kendaraan melintasi jalur ini dari Pantura Tengah serta Bandung mengarah ke ibu kota Jakarta. Arus lalu lintas yang padat didominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Diperkirakan volume kendaraan terus meningkat hingga Selasa, menyusul sebagian warga akan kembali bekerja. Ribuan kendaraan juga memenuhi ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Senin malam. Kepadatan arus terjadi di dua ruas tol Cipali serta tol Purbalenyi menuju Jakarta. Ya, libur hari Natal dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata bersama keluarga. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya pemirsa. Libur hari Natal dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata bersama keluarga. Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan dan Pantai Ancol di Jakarta Utara jadi objek wisata yang relatif paling ramai disesaki warga. Hari libur Natal kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara sejak menurut pihak pengelola, sejak pagi hingga siang saja tercatat sudah 23.000 wisatawan yang datang. Tetap guys. Di lokasi favorit pengunjung. Tetap guys. Pasir Putih Ancol. Oke. Bersama keluarga. Ada yang bermain air dan berenang, tapi banyak juga yang sekedar bermain pasir. Tejo. Come on guys, tap di share yuk live TikTok yuk, biar makin banyak yang nonton. Anak-anak senang dengan pantai, senang main pasir. Tiketnya ya relatif terjangkau. Di Jakarta Selatan sejak pagi ribuan orang telah memadati loket dan pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Rata-rata warga area kandang burung pelikan dan gajah Sumatera merupakan area yang paling ramai dikunjungi. Siapa tuh? Aku suka sebel deh kalau ada yang random live gitu ya. Aku juga kadang males ya menerima orang yang gak dikenal. Cuma kalaupun gak dikenal tapi ternyata dia memang mencari teman terus buat hiburan gitu, aku suka. Tapi kalau kayak tadi tuh kayak apa sih? Udah diterima. Hampir semua objek wisata saat libur panjang hari Natal disergap kemacetan parah. Bahkan viral di Jagadmaya, kemacetan dan antrean panjang kendaraan terjadi di jalur menuju penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan akibat membeludaknya jumlah wisatawan yang ingin menikmati matahari terbit dari puncak Bukit Pananjakan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan antrean panjang kendaraan dan wisatawan di sepanjang jalur menuju Bukit Pananjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan sepanjang Minggu malam hingga Senin dini hari. Kemacetan terjadi akibat membeludaknya wisatawan yang hendak menyaksikan matahari terbit dari Bukit Pananjakan dan Bukit Dingklik pada malam Natal.
Pada Senin pagi, wisatawan masih membeludak dan berkerumun untuk menikmati Gunung Bromo dari kejauhan. Namun demikian, jumlah kendaraan yang naik menuju Bukit Pananjakan sudah mulai berkurang. Sementara menurut petugas Satlantas Polres Pasuruan pada Senin petang, kondisi kemacetan telah terurai. Sementara guna menghindari kemacetan di jalan dan untuk mempercepat waktu tempuh, sejumlah wisatawan menggunakan kereta cepat Wush sebagai alternatif transportasi di masa libur Natal. Pada Senin pagi di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dipadati penumpang dari Jakarta yang akan berlibur di Bandung. Ratusan penumpang kereta cepat Wush ini kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Bandung dan Lembang dengan menggunakan kereta feeder. Saking padatnya, puluhan penumpang terlihat harus berdiri karena tak kebagian tempat duduk di kereta feeder ya, dengan jumlah kapasitas terbatas hanya 400 tempat duduk saja. Pihak KCIC menambah jumlah perjalanan kereta cepat Wush dari 40 perjalanan menjadi 48 perjalanan per hari sepanjang libur Natal dan Tahun Baru ini. Padatnya arus lalu lintas di kawasan Malioboro di masa libur Natal membuat akses menuju stasiun Yogyakarta terganggu. Terkait kondisi ini, PT KAI Daob 6 Yogyakarta terpaksa memberlakukan skema pola operasi berhenti luar biasa atau BLB kereta api yang semula berhenti di stasiun Yogyakarta terpaksa dihentikan di stasiun Lempuyangan yang berjarak kurang lebih 3 km dari stasiun Yogyakarta. Adapun kereta api yang diberlakukan pola operasi BLB di stasiun Lempuyangan sebanyak 14 kereta api, di antaranya untuk kereta api jurusan Jakarta-Bandung, Surabaya, Jombang, dan Malang. Dampak libur Natal, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga 20 km di kawasan Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penumpukan kendaraan terjadi menyusul adanya volume kendaraan tinggi dan pemberlakuan satu arah dari Cianjur menuju Bogor dan sebaliknya. Sejak Senin siang hingga sore hari, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Bogor macet sepanjang 20 km. Volume kendaraan yang meningkat di kawasan Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, dan pemberlakuan satu arah menjadi pemicu penumpukan dan antrean kendaraan. Pada libur Natal, kendaraan memenuhi kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari pantauan udara, antrean kendaraan mengular hingga 7 km dari pintu tol Ciawi menuju persimpangan Gadok. Untuk mengatasi kemacetan parah, polisi memberlakukan ganjil genap dan sistem satu arah lebih awal. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Rizka Dior dan juru kamera Ade Fatoni. Silakan Rizka dengan laporannya. Ya, Tiwi dan juga pemirsa, untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau masih ramai lancar di kedua arah, bahkan di ketiga arah kalau kami perhatikan dari arah Tajur Ciawi Bogor, Jawa Barat yang akan mengarah ke sejumlah wilayah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun kalau kami perhatikan memang kalau dari arah Tajur Ciawi Bogor ini masih lebih didominasi oleh kendaraan warga lokal, baik beroda 4 ataupun beroda 2 gitu. Sedangkan kalau untuk di jalur utamanya baik dari arah Jakarta ataupun dari arah Puncak Bogor yang akan mengarah ke Jakarta ini masih lebih didominasi oleh kendaraan roda 4 berplat B, yang artinya memang masih lebih banyak kendaraan yang baru mau mengarah ke puncak ataupun sebaliknya sudah mulai mencicil untuk perjalanan kembali ke Jakarta. Nah, kalau kita pantau memang hingga pada pagi hari ini belum ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini. Tapi kalau kita perhatikan memang di belakang saya ada sekitar 3 hingga 4 posko tambahan yang dibangun pihak-pihak terkait untuk meminimalisir apabila memang ada kepadatan volume kendaraan di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Tapi kami memantau sejak pagi hari tadi sekiranya sudah ada 1 orang tukang parkir di sini yang mencoba membantu para pengguna jalan untuk mengamankan arus lalu lintas baik dari arah Jakarta yang akan mengarah puncak, puncak mengarah ke Jakarta ataupun dari arah stasiun
Jawa Barat. Nah, kalau kami berkaca pada hari kemarin, Tiwi, kiranya pada hari ini juga akan ada sejumlah penerapan rekayasa arus lalu lintas seperti penerapan one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat akan diberlakukan sejak pukul 07.30 hingga 12:30 waktu Indonesia Barat, sehingga kemudian pada pukul 12.30 sampai selanjutnya ini akan diprioritaskan kendaraan yang akan mengarah kembali ke Jakarta. Tapi karena ini memang sejumlah penerapan rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional, jadi Tiwi dan juga pemirsa mungkin bisa mengantisipasi ataupun melihat sejumlah perkembangan informasi lainnya di sosial media resmi NTMC Bogor, Jawa Barat. Sementara Tiwi, Rizka Dior melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Rizka. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya jumlah korban ledakan tungku smelter bertambah menjadi 16 orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tap guys, wow, thank you, wow.